Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Dewi Kustiantari, NIM 1809511025. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pakan dan nutrisi pada hewan kesayangan, yaitu cara memilih pakan yang baik untuk anjing dan juga kucing. Pada tugas video kali ini ditujukan untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah elektif Manajemen dan Penyakit Hewan Kesayangan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Lumade Sudimartini MSc. Baik, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pakan dan juga nutrisi. Apa itu pakan? Pakan merupakan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan peliharaan untuk dimakan. Sedangkan nutrisi merupakan suatu zat yang terkandung di dalam pakan yang digunakan oleh hewan sebagai sumber energi dan juga sebagai bagian dari sistem metabolisme yang diperlukan untuk pemeliharaan dan juga perawatan hewan tersebut. Pakan menjadi salah satu kunci yang penting dalam pemeliharaan hewan. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas pakan harus sangat diperhatikan. Nah, kuantitas dan kualitas pakan ini menjadi kunci sukses dalam pemeliharaan anjing dan kucing karena dia itu memberikan dampak terhadap fungsi organ reproduksinya, perkembangan tubuh, pembentukan tulang, dan juga perkembangan optimum dari perototan. Nah, di sini juga sudah tertulis sumber nutrisi bagi hewan kesayangan yang bisa diperoleh dari daging, ikan, sayuran, telur, susu, maupun biji-bijian. Nah, saya akan membahas satu persatu dimulai dari daging. Daging merupakan sumber protein hewani yang tersusun sebagian besar oleh jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, dan juga pembuluh darah. Yang kedua yaitu ikan. Ikan memiliki kandungan 18% protein, kandungan lemak 1-20%, asam lemak omega 3, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, zat besi, yodium, selenium, maupun seng. Tetapi perlu diperhatikan untuk menghindari pemberian rutin ikan laut kepada anjing karena garam yang terdapat di dalam ikan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan rambut dari anjing tersebut. Yang ketiga yaitu ada sayuran. Sayur memiliki kandungan serat, vitamin, dan juga mineral yang berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh pada anjing dan juga kucing. Yang keempat ada biji-bijian. Biji-bijian ini digunakan sebagai sumber karbohidrat yang murah dan juga mudah didapat. Yang kelima yaitu telur. Telur merupakan sumber protein yang dapat diperoleh selain dari daging, ikan, maupun sayuran. Telur ini mengandung zat besi, protein, riboflavin, asam folat, vitamin B12, vitamin A, dan juga vitamin D yang baik untuk anjing dan kucing. Tetapi perlu diperhatikan juga, untuk pemberian putih telur pada anjing itu harus dihindari karena putih telur ini sendiri mengandung afidin, yaitu suatu senyawa yang dapat memecah biotin di dalam tubuh anjing. Nah, yang terakhir ini ada susu. Susu memiliki kandungan air sebesar 87%, laktosa sebesar 5%, protein sekitar 3,5%, lemak sekitar 3-4%, dan susu ini merupakan sumber kalsium, fosfor, dan juga vitamin A yang sangat disukai oleh anjing dan juga kucing. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis pakan pada hewan kesayangan. Jenis-jenis pakan pada hewan kesayangan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pakan segar, dan yang kedua itu ada pakan siap saji. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dari pakan segar. Pakan segar ini merupakan pakan yang dibuat sendiri oleh pemilik hewan dari bahan-bahan yang masih kasar. Komposisi dari pakan segar yaitu 40% daging, 30% tulang, 20% sayuran, dan 10% nutrisi seperti vitamin, telur, protein, maupun minyak ikan. Nah, yang kedua ini ada pakan siap saji. Pakan siap saji ini juga dibagi menjadi berbagai macam, yaitu pakan kering, pakan setengah basah, dan juga pakan kaleng. Nah, kita bahas satu persatu. Pakan kering itu biasanya dibuat dari biji-bijian, tepung tulang, tepung daging, serta tambahan mineral dan juga vitamin. Pakan ini sudah memiliki komposisi yang pas dan bisa diberikan dalam jangka waktu yang lama bagi hewan. Selanjutnya ada pakan setengah basah.
Pakan ini dibuat dari campuran bahan seperti daging, hasil sampingan pengolahan daging, biji-bijian, sayur, maupun tulang. Pakan ini mengandung kadar air sekitar 15-30%. Yang terakhir yaitu pakan kaleng. Pakan kaleng biasanya berasal dari hasil sampingan rumah potong hewan seperti hati, paru, lambung, serta bagian karkas lainnya. Pakan ini biasanya mengandung kadar air sekitar 72-85%. Dan pakan ini juga sudah diformulasikan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komposisi ideal pakan pada hewan kesayangan. Harus memenuhi syarat seperti terkandungnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Protein, lemak, karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk perbaikan, pemeliharaan, dan pertumbuhan tubuh. Selain itu juga, zat ini juga diperlukan untuk pembentukan enzim maupun hormon. Vitamin berperan penting dalam metabolisme tubuh, sedangkan air dan mineral ini berperan dalam transportasi, pengaturan suhu tubuh, maupun komponen-komponen penyusun tubuh lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara untuk memilih pakan terbaik bagi anjing dan juga kucing. Jadi, cara yang baik ini yang pertama, kita harus melihat bahwa pakan tersebut itu komplit. Komplit ini mengandung semua nutrisi yang diperlukan oleh anjing dan juga kucing. Yang kedua, pakan harus disajikan dalam takaran yang tepat atau seimbang. Yang ketiga, pakan harus mudah dicerna. Mengapa harus mudah dicerna? Karena makanan yang sulit dicerna biasanya itu dapat menimbulkan gangguan di dalam tubuh hewan. Yang keempat, pakan harus memiliki aroma menarik yang dapat merangsang selera makan anjing maupun kucing. Dan yang terakhir, pakan ini sendiri harus aman atau tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh hewan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pakan segar dan juga pakan siap saji. Kita mulai dari kelebihan pakan segar. Kelebihan pakan segar ini yang pertama harganya relatif murah, yang kedua sehat, dan yang ketiga bahan pakannya bervariasi. Selain itu, dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak praktis. Yang kedua, takaran pakannya kurang tepat. Yang ketiga, nutrisi kurang seimbang. Dan yang keempat, jarang diperhatikan bahan apa saja yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh anjing dan juga kucing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari pakan siap saji. Kelebihannya yang pertama, praktis. Yang kedua, takaran nutrisinya tepat. Yang ketiga, nutrisinya sudah seimbang. Dan yang keempat, masa pakai cenderung lebih panjang dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya harganya relatif mahal dan biasanya terkandung bahan pengawet kimia di dalam pakan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilihan pakan siap saji untuk anjing. Bagaimana sih cara memilih pakan siap saji untuk anjing? Yang pertama, kita harus memilih pakan yang sesuai dengan kebutuhan anjing seperti umur, jenis terah, ukuran, aktivitas fisik, maupun riwayat penyakit pada anjing tersebut. Yang kedua, kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsa dan juga tanggal pembuatan dari pakan tersebut. Tanggal kadaluarsa ini merupakan informasi penting dalam mengetahui ambang batas aman pakan siap saji tersebut untuk dapat dikonsumsi. Sedangkan tanggal pembuatan pakan ini sangat penting untuk diketahui karena semakin baru pakan siap saji tersebut dibuat, maka kondisinya semakin segar dan semakin kecil resiko kerusakan pakan yang ditimbulkan. Yang keempat, yaitu gunakan merek pakan anjing yang sama. Mengapa harus menggunakan merek pakan anjing yang sama? Karena untuk meminimalisir terjadinya gangguan pencernaan pada anjing bila mereknya ini terus diganti. Tetapi jika merek pakan anjing ini perlu diganti, maka harus ada transisi terlebih dahulu selama 1 minggu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilihan pakan siap saji untuk kucing. Pada dasarnya, pemilihan pakan siap saji bagi anjing dan kucing ini sama, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pakan tersebut, khususnya pada kucing. Yang pertama, pilih pakan yang kaya dengan daging. Yang kedua, hindari jagung, gandum atau kedelai sebagai sumber karbohidrat bagi pakan kucing. Yang ketiga,
Pilih pakan yang tidak mengandung pengawet buatan. Yang keempat, pilih pakan yang tidak mengandung bahan sampingan. Yang kelima, pilih pakan yang sesuai dengan usia kucing. Yang keenam, pilih pakan yang masa kadaluarsanya masih jauh. Dan yang terakhir, pilih pakan dengan kandungan protein yang cukup. Nah, di sini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih pakan kucing. Yang pertama, pilih pakan sesuai dengan kebutuhan kucing. Kebutuhan pakan hewan ini bergantung terhadap jenis hewan, usia, ras atau ukuran, aktivitas fisik, jenis kelamin, status sterilisasi, lokasi tempat tinggal, serta kebutuhan individual. Masing-masing kucing ini biasanya mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi, makanan hariannya ini juga harus disesuaikan. Yang kedua yaitu kandungan nutrisinya. Selain soal kebutuhan kucing, yang terpenting lagi adalah kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan kucing tersebut. Pastikan makanan kucing mengandung energi, protein, asam amino, vitamin, mineral, ion, asam lemak, karbohidrat, dan juga serat. Yang terakhir yaitu perhatikan kandungan taurin di dalam pakan. Apa sih taurin itu? Taurin itu merupakan asam amino esensial yang diperlukan oleh kucing sebagai karnivora obligat. Nah, di sini tuh artinya mereka ini memerlukan pakan dengan kandungan protein yang tinggi untuk memenuhi semua kebutuhan vitamin dan juga asam amino mereka. Salah satu asam amino vital yang diperlukan oleh kucing dari makanan harian mereka adalah taurin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara pemberian pakan pada anjing dan juga kucing. Yang pertama, makanan selalu tersedia di tempat anjing dan juga kucing. Jadi, pada saat anjing dan kucing itu ingin makan, makanan ini telah tersedia di tempatnya. Cara ini tuh baik untuk anjing atau kucing kecil yang masih dalam pertumbuhan. Tetapi harus diperhatikan dan juga berhati-hati karena bisa menyebabkan kecenderungan kegemukan atau obesitas. Yang kedua, ada pemberian makanan dilakukan 2 atau 3 kali sehari. Pada umumnya, makanan ini diberikan pada pagi dan sore hari. Cara ini baik untuk anjing dan juga kucing dewasa yang pola makannya sudah teratur. Perlu diperhatikan juga jumlah makanan yang diberikan, karena harus sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.